Assalamualaikum. Video kali ini kita lanjut ke kumpulan soal AKM Literasi Teks Informasi untuk level 3, kelas 5 dan 6. Nah, di sini ada sebuah teks tentang kuda laut ya. Lanjut ke pertanyaan, tapi usahakan baca dulu teksnya. Karena teksnya akan berulang-ulang. Kita lanjut ke pertanyaannya ya. Jadi, pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Yang benar adalah yang pertama, kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu yang kedua, benar juga kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Lanjut ke bagian terakhir, nomor 5, kuda laut jantan membawa telur-telur mereka ke mana saja mereka pergi. Jadi yang benar pernyataan 1, 2, dan 5. Oke, lanjut. Masih tentang kuda laut. Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Jawabannya, karena bentuk tubuhnya yang tegak. Oke? Kita lanjutkan lagi soalnya. Ada bekantan monyet berhidung merah. Di sini ada teksnya dan juga ada pilihan ganda ya. Usahakan baca dulu teksnya, tapi kalau teks terlalu panjang langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya, ciri utama yang membuat monyet dan bekantan berbeda berdasarkan bacaan tersebut adalah jelas dari judulnya ya, yaitu B. Hidung panjang dan besar pada spesies jantan. Oke, lanjut. Masih tentang bekantan monyet berhidung merah. Di sini mau dipilih benar atau salah. Populasi bekantan meningkat dengan pesat. Salah. Bekantan merupakan satu-satunya hewan asli dari Kalimantan. Salah. Populasi bekantan menurun karena perburuan liar dan kerusakan hutan. Benar. Bekantan betina memiliki hidung yang lebih besar daripada bekantan jantan. Salah ya. Bekantan betina memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan bekantan jantan. Benar. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah informasi gambar ya. Ada tentang transportasi, kemacetan, jumlah kendaraan di Indonesia, dan sebagainya. Kita langsung ke pertanyaan. Informasi yang terdapat dalam infografik yang pertama, membangun transportasi umum, mengurai kemacetan adalah, jawabannya yaitu yang pertama, kondisi kemacetan di Indonesia. Lalu kita pindah ke yang keempat, persentase jumlah kendaraan di Indonesia berdasarkan jenis kendaraan. Yang kelima, peningkatan pengguna angkutan umum untuk mengurangi kemacetan. Yang keenam, rencana pengembangan kendaraan umum dalam 5 tahun ke depan. Oke, jadi itulah jawaban yang benarnya. Kita lanjut. Masya Allah, astagfirullah, Indonesia penyumbang sampah ke lautan terbanyak kedua. Jadi menurut infografik di atas, jenis sampah apakah yang paling banyak terbuang ke laut Indonesia? Jadi jenis sampahnya itu adalah sampah plastik ya. Sampah plastik yang paling banyak. Kita lanjut lagi. Masih tentang Indonesia yang penyumbang sampah terbanyak. Jadi menurut infografis di atas, berapa persen laut Indonesia yang sangat tercemar? Berapa persen yang sangat tercemar ini ya, yang orange-orange ini ada 75%. Jadi jawabannya adalah B, 75%. Sangat tercemar. Lanjut lagi, gantungan kunci, membuat gantungan kunci ya. Jadi ini SD Citanusa mau mengadakan penggalangan dana ya untuk korban bencana alam. Nah, anak-anak kelas 5 itu akan menyelenggarakan basar. Nah, di sini si Naufa dan teman-temannya membuat gantungan kunci yang ada nama-namanya gitu. Untuk pertanyaannya, bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat gantungan kunci? Jawabannya adalah A,
spidol, pulpen warna, kertas, dan cincin gantungan. Oke. Kita lanjut lagi. Membangun transportasi umum ya. Kita lanjut ke soal. Penambahan jumlah bus. Benar. Ini solusi ya, solusi yang diharapkan untuk mengurangi kemacetan yang sesuai dengan pesan dalam infografik. Jadi, yang pertama penambahan jumlah bus. Benar ya. Lalu penambahan jumlah mobil dan sepeda motor. Salah, karena kalau makin banyak lagi mobil, makin macet lagi jalanannya. Lanjut lagi, anjuran untuk lebih sering naik kendaraan umum. Benar. Anjuran untuk lebih sering naik kendaraan pribadi. Salah ya. Jadi kalian sudah paham di sini. Kita lanjutkan. Masya Allah. Ini teksnya Lintang ya, yang Laskar Pelangi. Sini ada lagi. Kita lanjut. Penduduk Pulau Belitung kebanyakan berkebun dan bertanam karet. Salah. Mata pencaharian penduduk Belitung salah satunya adalah buruh tambang. Benar. Mata pencaharian keluarga di Belitung salah satunya menjadi kuli kopra. Benar. Penduduk Pulau Belitung juga banyak yang bekerja sebagai juragan. Salah. Oke, bekantan lagi. Kita lanjut ke pertanyaan saja. Ide pokok paragraf terakhir. Nah, di sini anak-anakku, karena ide pokok ya, itu biasanya ada di bagian depan-depan, dan paragraf terakhir itu ada yang paling terakhir, yang tulisan saat ini populasi bekantan menurun drastis. Nah, itulah ide pokoknya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut. Nah, ini informasi lagi ya, infografik tentang Indonesia penyumbang sampah. Pernyataan, pilihlah fakta. Pilihlah fakta yang sesuai dengan informasi yang disebutkan dalam infografik. Jadi faktanya yang benar adalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Indonesia berada pada peringkat kedua sebagai penyumbang sampah ke laut terbesar di dunia. Astagfirullah. Lalu yang kedua, lebih dari 50.000 sampah plastik mengampun di setiap mil persegi laut Indonesia. Ini, tunggu dulu. Lebih dari 50.000. Oh, yang kedua salah ya, mohon maaf anak-anak. Jadi yang pertama benar, yang kedua salah karena tertera di sini ada 46.000 sampah plastik ya. Lanjut, lebih dari 200 juta ton sampah dibuang ke laut Indonesia setiap tahunnya. Salah juga ya, karena di Indonesia itu ada 100 sekian tapi tidak sampai 200 juta. Lanjut, lebih dari setengah jumlah sampah di laut Indonesia adalah plastik. Ya benar, karena sampah plastiknya itu 57%. Jadi memang lebih dari setengah. Jawaban yang benar adalah yang 1 dan yang 4. Nomor 1 dan nomor 4. Lanjut lagi. Tentang si Nova. Nah, ini pertanyaan. Oh, ini dia. Apa tujuan murid-murid kelas 5 SD Citanusa menyelenggarakan basar? Jadi tentu saja tadi ya, untuk menggalang dana bagi korban bencana alam. Jawabannya adalah D. Lanjut lagi, masih teks yang sama, gambar yang sama, kita ke pertanyaan. Apa kegunaan produknya si Nova dan teman-teman ini? Nah, kegunaannya itu adalah untuk melatih kemampuan membaca, dan juga hiasan pada tas pensil, bisa hiasan pada tas atau tempat pensil. Lalu alat untuk menamai barang milik pribadi. Jadi bisa di 1, 2, dan 3 ya. Lanjut, robot pemadam kebakaran. Jadi di robot pemadam kebakaran ini ada teks yang tidak terlalu panjang, kalian bisa baca soalnya.
Jelaskanlah ide pokok dan 3 ide pendukung dari artikel tersebut. Ide pokoknya itu kalian bisa tulis damkar memiliki robot pemadam kebakaran. Pendukungnya itu bisa robot dapat dikendalikan jarak jauh, bisa berfungsi jika ada titik api yang sulit, robotnya sangat kuat, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi, membangun transportasi umum. Jadi gambarnya masih sama. Oke, soalnya. Berdasarkan infografik tersebut, bagaimana cara penguraian kemacetan Indonesia? Jadi caranya, seperti yang sudah kita jawab sebelumnya, itu meningkatkan penggunaan transportasi publik atau transportasi umum ya. Lanjut lagi. Masih gambar yang sama. Soalnya, apa tujuan penulis menyampaikan data persentase jumlah kendaraan di Indonesia pada infografis yang pertama? Jadi untuk memberi gambaran jumlah kendaraan pribadi di Indonesia. Oke, atau untuk mengetahui jumlah kendaraan pribadi di Indonesia. Lanjut lagi. Berdasarkan infografik tersebut, jelaskan bagaimana hubungan antara sampah laut dengan biota laut. Jadi, jawabannya adalah jika laut tercemar, biota laut akan kehilangan tempat tinggalnya atau bisa punah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Jelaskan mengapa Indonesia menjadi negara penyumbang sampah laut terbesar kedua di Indonesia. Di dunia. Astagfirullah. Karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anakku, janganlah buang sampah sembarangan ya. Lanjut lagi. Berdasarkan infografik tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai keadaan laut Indonesia? Jelaskan jawabanmu dengan menyebutkan data dari infografik. Jadi kita bisa ketik, laut Indonesia sudah terancam karena 75% laut Indonesia sangat tercemar. Atau bisa dibilang negara Indonesia penyumbang sampah ke lautan terbanyak kedua di dunia. Dengan total berapa juta ton, itu ratusan juta ton. Atau kalian boleh tulis saja 57% sampah di laut Indonesia adalah plastik ya, seperti itu. Banyak pilihan jawaban. Kita lanjutkan lagi. Jelaskan dampak negatif keberadaan sampah plastik di lautan. Jelas sekali ya ini. Banyak hewan laut yang terjerat plastik, salah makan. Dan bisa jadi biota laut itu akan punah karena banyak sampah. Seperti itu. Laut akan tercemar. Banyak jawabannya ya. Oke, membuat gantungan kunci kembali lagi. Apa tujuan penulis dalam menyusun wacana tersebut? Tujuannya itu memberitahu cara membuat gantungan kunci sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, masih ke membuat gantungan kunci. Kita lanjut saja ke soal. Untuk apa Naufa dan teman-temannya membuat gantungan kunci? Untuk apa? Yaitu untuk menjual gantungan kunci dalam bazar di SD Citanusa. Tentu saja jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Teksnya Laskar Pelangi lagi nih. Di mana letak Desa Tanjung Kelumpang? Ada di Pulau Belitung. Oke, itu saja ketik. Pulau Belitung. Nah, robot pemadam lagi. Teksnya masih sama ya anak-anak. Jadi kita langsung saja ke soal. Oke, robot pemadam. Berfungsi apa nih robot pemadamnya? Jadi
robot pemadam kebakaran yang docking MVV-3 dapat dikendalikan dari jarak 1,5 km menggunakan pengendali jarak jauh. Itu fungsinya yang bagian C, memudahkan petugas jika ada titik api yang sulit dijangkau atau berbahaya. Lanjut lagi tentang robot pemadam kebakaran. Bagaimana cara robot pemadam kebakaran memadamkan api di tempat yang sulit dijangkau? Jadi, ketik saja, robotnya dilengkapi GPS yang bisa dikontrol dari jauh. Oke, seperti itu. Lanjut, masih tentang si robot pemadam kebakaran. Apa saja dampak positif penggunaan robot ini ya? Jadi, pilihannya lebih dari satu. Jawabannya itu yang pertama, benar, mengurangi risiko bahaya untuk korban dan petugas pemadam kebakaran. Lalu, yang ketiga, menurunkan kerugian ekonomi. Jadi, jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke. Lanjut. Ini ada dua informasi. Ada teks dan juga gambar ya. Simpulan yang tepat untuk teks tersebut. Kesimpulannya. Kesimpulan itu biasanya ada di bagian bawah atau bagian akhir kalimat. Jadi kita tulis saja, kita harus mengubah sikap dalam menghadapi makanan. Seperti itu ya jawabannya. Lanjut. Berani berubah. Wah, luar biasa teksnya. Apa kesimpulanmu tentang isi wacana tersebut? Jadi, apa kesimpulan kita tentang isi wacana tersebut ya? Biasanya memang di bagian akhir, tapi bisa juga di tengah-tengah. Kesimpulannya adalah lingkungan laut dapat dijaga dengan kepedulian kita yang tinggi. Lanjut lagi. Uniknya burung scarlet ibis. Ini ada gambar ya. Jika kamu mendapat tugas merawat burung ibis, apa yang kamu lakukan agar warna bulu burung itu tetap merah menyala? Jadi mungkin karena makanannya ya, kita tetap memberikan dia asupan makanan yang cukup supaya tetap terjaga warnanya. Memberikan buah bit dan wortel. Kita lanjut ke sini. Yang awalnya Abdul Aziz ya. Benar salah nih yang mana? Awalnya Abdul Aziz menangkap dan menjual ikan-ikan hias seperti nelayan lainnya. Benar. Abdul Aziz menjual terumbu karang kepada para pengepul karena menghasilkan banyak uang. Salah. Lanjut. Semula pengelola objek wisata Watu Dodol menyerahkan penyelamatan terumbu karang kepada Abdul Aziz. Salah. Ikan hias tampak indah berenang di objek wisata Watu Dodol berkat usaha Abdul Aziz dan teman-temannya. Benar. Apa perbedaan terumbu karang sebelum dipulihkan dan sesudah dipulihkan? Jadi, tulis saja awalnya rusak karena bom dan racun. Setelah itu menjadi taman laut yang indah. Wah, ada poster ini. Menurutmu pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Boleh hemat air, boleh juga namanya? Jagalah air untuk bersih, tetap bersih. Seperti itu ya. Pokoknya ini tentang air.